Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Amelia. Sebuah kisah yang berjudul Santet Pocong Hitam. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman silahkan saja hubungi kontak admin yang nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini saya akan coba membawakan sebuah cerita dari kirimannya subscriber yang bernama Mbak Amelia. Sebuah kisah yang berjudul Santet Pocong Hitam. Perkenalkan, nama saya Amelia, suka dipanggil Amel. Tempat tinggalku di Jawa Barat. Aku anak kedua dari 4 bersaudara. Aku perempuan satu-satunya di keluarga tersebut. Sebelum memulai ke kisahnya, aku perkenalkan dulu semua keluargaku. Mulai dari kedua orang tuaku, ada mama yang bernama Nurma, bapak Yusef, Andi kakakku berumur 24 tahun, terus aku 19 tahun, dan kedua adikku Indra dan Andri 14 tahun. Kedua adikku mereka kembar. Kejadian bermula di tahun 2020 yang lalu. Pada bulan Oktober, tempat dan alamat kejadian disamarkan. Saya ingin berbagi kisah, tidak ada maksud lain dalam kisah saya. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Anggap saja kisah yang akan saya ceritakan ini sebagai pembelajaran. Apabila ada salah kata atau kisah yang belepotan, mohon maaf. Dan saya mau kasih tahu, pasti kalian semua mengenal seseorang yang nanti saya akan sebutkan di dalam kisahku ini. Berawal dari bapak yang dapat tawaran pekerjaan dari teman lamanya yang berada di Banyuwangi. Alamat dan tempatnya di skip saja. Bapak sangat antusias karena temannya berjanji memberikan fasilitas yang menggiurkan. Karena kebetulan keluargaku masih mengontrak, jadi nggak punya rumah sendiri. Walaupun hidup kami serba kekurangan, tapi kami anak-anaknya tidaklah mempermasalahkan itu semua. Sampai suatu ketika, kami sekeluarga diboyong ke tempat baru, di mana tempat itu cukup jauh dari Jawa Barat. Tidaklah banyak barang yang kami bawa, hanya beberapa baju ganti saja. Karena teman bapak bilang nggak usah dibawa semua, sudah tersedia yang dibutuhkan oleh kalian di tempat yang baru nanti. Jadi mau gak mau kita tinggalkan saja sebagian harta benda yang sudah usang di dalam kontrakan. Dikarenakan masih ada tersisa 6 bulan lagi masa berakhir sewa kontrakannya. Siapa tahu kalau gak betah bisa kembali ke kontrakan tersebut, pikir bapak. Setibanya kami di terminal bis Sri Tanjung atau yang lebih dikenal terminal Ketapang. Pada saat itu waktu menunjukkan pukul 12.30 malam. Kami yang kelelahan karena perjalanan yang cukup panjang. Dan bapak berujar, "Kalau kalian lelah, istirahat dulu di sini." Dan mama menimpali, "Lah emang temanmu itu kenapa, Pak? Apa dia nggak jemput kita?" "Bapak akan mencoba menghubungi dia lagi. Siapa tahu dia mau jemput kita. Malam-malam kayak gini ya harus mau, Pak. Masa iya kita tidur di terminal? Mana anak-anak semua kelelahan." Dan adikku berucap, "Iya nih, Pak, aku lapar." Iya, ditahan dulu. Ini bapak lagi mencoba menghubungi dia lagi." Setelah pada akhirnya bapak mencoba menghubungi temannya itu sampai beberapa kali, pada akhirnya telepon pun tersambung. Assalamualaikum. Jo, di mana ini? Masa kita mau tidur di terminal bis? Bisa nggak jemput aku beserta keluargaku? Kasihan, anak-anak pada kelelahan." "Waalaikumsalam. Lah kamu udah sampai? Bukankah tak suruh besok?" "Iya, tadinya aku pikir begitu, biar perjalanan malam hari, biar adem saja." "Oke lah, aku jemput kamu, jangan kemana-mana. 20 menit aku sampai terminal." "Oke, aku tunggu, jangan lama-lama ya, Jo." Dan obrolan mereka pun terputus. "Yang sabar ya, teman bapak sebentar lagi akan jemput kita." "Alhamdulillah, semoga gak lama ya, Pak," ucap kami semua. "Ya, semoga saja." Setelah beberapa saat kemudian, pada akhirnya teman bapak pun telah tiba di tempat kami menunggu. Jo, sampai juga. Maaf nih, aku merepotkan kamu lagi." "Tenang saja, ayo bawa keluargamu masuk mobil."
Dan pada akhirnya kami sekeluarga bisa bernapas lega. Setelah menempuh perjalanan 30 menit dari terminal bis, pada akhirnya kami sampai di tempat tujuan. Dan bapak bertanya setelah kami berdiri di depan pintu rumah yang akan kami tempati ini. "Jo, yang benar saja ini rumahnya?" "Iya, ini tempat tinggal kalian sekeluarga selama kamu bekerja. Ayo masuk." Serentak kami pun memasuki ke dalam rumah. Tidak lupa kami berucap salam. "Assalamualaikum." "Wah, lumayan luas rumahnya. Pas banget dengan kondisi keluargaku yang banyak," ucap mama. "Us, jangan keras-keras. Oh iya, kalau kalian lapar, di dapur ada bahan pokok dan keperluan lainnya. Untuk seminggu sudah aku siapkan. Dan kamar kalian juga tinggal kalian tempati saja, sesuai janji saya kepadamu, Yus." "Ini beneran, Jo?" "Iya, untuk keluarganya Pak Yusef. Asalkan kamu mau bekerja dengan giat saja, kalian akan tinggal di sini lebih lama lagi. Soal keperluan tiap minggu saya bawakan, tanpa harus memotong uang gajianmu." "Alhamdulillah ya Allah. Aku beserta keluarga berterima kasih kepadamu, Johan." "Iya, sama-sama. Sudah menjelang subuh nih, aku harus balik. Untuk besok, kamu gak langsung kerja, tapi besoknya lagi aku akan jemput kamu." "Oh, iya, aku tunggu." Aku dan mama hanya menyimak obrolan mereka berdua. Setelah teman bapak yang bernama Johan itu berlalu pergi, aku dan adekku berebutan kamar tidur. Kebetulan kamarnya ada 4, jadi kita kebagian satu kamar per orang. Tapi enggak buat si kembar yang harus tetap tidur bersama. Dan Andre berucap, "Mah, apa boleh sebelum tidur makan terlebih dahulu?" "Ya udah, mama cari sesuatu dulu di dapur. Mama juga penasaran dengan apa yang dikasih teman bapakmu itu." Sesampainya mama di lokasi dapur, mama tersenyum merekah, dikarenakan banyak sembako yang sudah berada di lantai dapur, seperti beras, indomie, gula, dan lain sebagainya. "Alhamdulillah," ucap mama. Aku yang dari tadi mengikuti dari arah belakang, merasa heran sebenarnya bapak kerja apa ya. Kamu Amel, sini bantuin mama untuk merapikan ini semua." "Baik mah, rumah ini begitu nyaman, dapur yang cukup luas, dan sudah tersedia kamar mandi yang berada di lokasi dapur." Ternyata benar ucapan teman bapakmu, Mel, kalau dia memberikan fasilitas komplit sama keluarga kita. Semoga bapakmu betah kerja di sini ya, biar kita nggak terlalu kesusahan lagi kayak dulu. Tapi mah, sebenarnya pekerjaan bapak itu apa sih mah? Sampai Om Johan memberikan fasilitas ini ke kita. Soal itu mama nggak tahu, Mel. Ya udah, kamu bikin adikmu makanan. Kasihan pasti mereka kelaparan. Singkat cerita, 2 bulan sudah kami sekeluarga menempati rumah baru ini. Sampai saat ini belum ada keanehan. Akan tetapi, di suatu hari bapak pulang dengan keadaan kesal, sembari menahan rasa emosi. Kami semua yang melihat tingkah laku bapak tidak ada yang berani bertanya. Sampai nunggu emosi bapak mereda, kami bersabar menunggu dengan apa yang telah terjadi sama bapak. Pada akhirnya bapak pun mau bercerita tentang perihal pekerjaannya. Setelah bapak bercerita, kami semua baru mengetahui kalau bapak bekerja di perkebunan buah naga yang katanya terbesar di Indonesia, dan buah naga yang ditanam sebagian untuk dikirim ke luar negeri. Dan mulailah bapak bercerita. Di pagi itu bapak pergi seperti biasanya. Sesampainya di perkebunan, bapak bertemu sama satu rekan kerja. Kebetulan dia asli orang sini. Bapak dikasih tahu kalau dia asli suku Osing, dan dia nggak terima kalau bapak ditunjuk sebagai ketua oleh si bos sebagai pengawas. Orang itu merasa tersaingi, padahal dia orangnya sudah lama bekerja di perkebunan ini, sedangkan bapak yang baru 2 bulan sudah ditunjuk jadi ketua pengawas. Dan bapak berusaha untuk membicarakan perihal naik jabatan sama Pak Bos, yaitu Pak Hendro. Tapi beliau memilih bapak karena beliau percaya sama bapak. Pernah bapak memergoki orang yang berbuat curang, mengambil buah naga untuk dijual di luar perkebunan dengan harga yang murah. Dan pernah juga bapak melihat orang mengambil uang yang berada di pos jaga, dan bapak laporin saja. Dengan catatan jangan kasih tahu kalau bapak yang membocorkan kejadian ini dan tingkah laku mereka. Dengan bukti video rekaman yang bapak rekam sendiri, bos pun percaya dengan bukti yang ada. Dan keesokan harinya mereka dikasih peringatan. Mulai dari situ mereka mencurigai bapak yang secara mendadak dijadikan pengawas di perkebunan itu. Sampai-sampai mereka memakai kekerasan pas bapak mau pulang ke rumah. Bapak dihadang disuruh mengaku atas laporan yang Pak Bos ketahui berasal dari bapak. Mereka memukul perut bapak sampai mulas. Astagfirullah, apa bapak nggak apa-apa? Timbal mama. Apa nggak lebih baik bapak nggak ikut campur urusan mereka?
Mau mereka berlagak buruk atau bagaimanapun, yang penting bukan kita, Pak. Firasat mama kok gelisah ya, Pak. Dan aku ikut nimbrung dalam obrolan mereka. Terus kekerasan itu apa Bapak laporkan ke bosnya Bapak? Jangan, itu akan makin memancing amarah mereka. Ingat, kita pendatang di Banyuwangi, ucap Kak Andi. Bener apa kata kakakmu, Mel? Jadi mereka dibiarkan saja begitu? Itu lebih baik, Mel, daripada kita semua yang bakalan celaka. Maksud Kak Andi apa? Kamu gak tahu ya, kalau Banyuwangi terkenal dengan santetnya. Ya tapi kan gak semua orang bisa nyantet, Kak. Yang suka nyantet itu para dukun saja. Masa sampai saat ini mereka belum bertobat? Udah, jangan ngeyel, anak perempuan diam saja. Kalian ini bicara apa sih? Bikin mama panik saja. Jangan bicara soal santet lagi. Perasaan mama makin gelisah jika kalian bahas soal itu lagi. Ya elah, Ma, ini kan cuma kisah yang sudah ada. Kalau Banyuwangi itu udah, jangan diterusin lagi. Timpal mama yang gak mau kalau firasatnya menjadi kenyataan. Karena setahu kami, anak-anaknya mama mempunyai firasat yang sangat kuat. Setelah bapak menceritakan soal permasalahan dirinya, sesuatu telah terjadi di rumah yang kami tempati. Hawa yang tadinya sejuk berubah menjadi panas. Air yang berada di bak mandi mengeluarkan bau busuk. Nasi yang baru dimasak menjadi cepat basi. Kami kebingungan dengan apa yang telah terjadi beberapa hari ini. Belum keadaan bapak yang mendadak sakit. Bapak selalu berkata sakit di bagian kepala dan perut, seakan ada yang menusuk-nusuk. Belum lagi seakan ada sesuatu yang ingin keluar dari kulit lenganku. Itulah keluhan bapak. Aku belum mengetahui penyakit yang diderita oleh bapak. Penyakit apa secara tiba-tiba, perlahan tapi pasti. Gatal yang berada di tubuh bapak mengeluarkan nanah yang busuk. Bapak selalu berteriak sakitan karena tidak kuasa menahan rasa gatal di sekujur tubuhnya. Dan keanehan lainnya pun terjadi. Aku melihat Kak Andi setiap dia melangkahkan kakinya. Entah aku salah lihat atau emang itu nyata. Di setiap Kak Andi berjalan, pasti selalu berjatuhan belatung yang menggeliat di lantai. Aku dibuat shock setelah mendengar teriakan dari bapak yang meminta tolong. "Mah, bapak kenapa? Ya Allah, ada apa lagi nih?" Seketika kami beranjak ke kamar, yang dimana bapak sedang terbaring sakit. Aku terkejut dengan kondisi bapak. Setelah aku melihat kondisi bapak, seperti ada sesuatu yang bergerak di tubuhnya, di bagian lengan dan perutnya. Belum di kulit kepala seakan ada binatang melata yang mondar-mandir mencari jalan keluar. Seketika mama terjatuh ke lantai tidak sadarkan diri. Aku dibuat panik mendengar teriakan dari Indra. "Ya Allah, Kak, cepat kamu lihat dulu si kembar." "Tapi bagaimana dengan mama?" "Udah, Kak, ini biar Amel saja yang bangunin." Bergegaslah Kak Andi pergi untuk melihat kondisi si kembar. Setelah aku mencoba membangunkan mama dengan bantuan minyak kayu putih. Alhamdulillah beberapa saat kemudian mama mulai siuman. Dengan tubuh yang masih lemes, mama berusaha untuk bangkit. Dengan berlinang air mata, mama terus memandangi bapak yang sekarang nafasnya mulai tersegal. Dan aku melihat bola matanya seakan mau keluar. "Apa, Mah? Bagaimana ini?" "Amel, kamu jaga mama dan si kembar." "Kakak mau kemana?" "Aku mau cari bantuan dulu. Rumah ini sudah tidak beres." "Maksud kakak apa?" Tanpa menjawab pertanyaanku, Kak Andi berlalu pergi. Setelah aku membantu mama duduk di ruang tamu, aku bergegas melihat adik-adikku yang ternyata nasib mereka pun sama seperti bapak. Apa ini ya Allah? Dan aku bergegas kembali ke ruang tamu hanya untuk memberitahu kondisi si kembar. Tapi seakan mulutku terkunci, aku hanya bisa menangis menahan rasa sakit di hati ini. Kenapa dengan keluargaku ya Allah? Apa mereka terkena kiriman seseorang yang dengki? Soalnya penyakit mereka tidaklah wajar. Terdengar suara yang teramat keras di area dapur. Bang! Suara dentuman itu terdengar lagi. Kondisi mama semakin lemas. Mama terbaring sembari menahan leher yang seakan kesakitan. Aku semakin dibuat kebingungan dengan semua ini. Kak Andi kemana? Ya Allah, sebenarnya apa yang telah terjadi? Dan terdengar suara lain dari arah teras rumah yang mengagetkanku. Aku bergegas beranjak dari tempat dudukku. Lalu aku pergi untuk melihat suara apa yang membuat aku terlonjak kaget. Setelah aku tiba di depan teras, yang aku lihat pelapon terjatuh ke lantai. Dan terdapat binatang melata seperti kalajengking, kelabang, dan belatung. Seperti sebuah peringatan. Apa jangan-jangan penyakit bapak bukan penyakit biasa? Aku melihat ke dalam rumah, kondisinya sudahlah sangat gawat. Kak Andi belum kembali. Dan hal yang menakutkan pun terjadi. Di sudut ruangan, aku melihat sesosok yang terbalut kain kafan hitam. Dengan wajah buruk rupa, mata merah menyala, dengan bibir yang berwarna hitam.
Darah menetes di kelopak matanya, dibarengi dengan binatang melata yang keluar dari rongga hidung. Aku terbujur kaku, seluruh tubuhku susah untuk digerakkan. Keringat sudah membasahi badan. Entah kenapa mata ini seakan susah untuk aku pejamkan. Sosok itu membuka mulutnya. Sampai suatu ketika, mulutnya terbuka lebar. Keluarlah kelabang yang cukup membuat aku merinding hebat. Sosok yang aku lihat, sosok pocong berkain kafan hitam atau pocong hitam. Sosok itu seakan memaksaku untuk melihat ke arahnya. Dan hal yang tidak aku inginkan terjadi. Sosok itu melayang ke arahku yang masih berdiri di depan pintu keluar. Dengan susah payah aku menggerakkan kaki untuk melangkah pergi dari rumah ini. Sampai pada akhirnya aku pun bisa menggerakkan kaki sebelum sosok itu mendekat ke arahku berada. Aku sudah bisa berlari walau dengan kondisi kaki gontai tidak bertenaga. Tapi setidaknya aku telah berusaha untuk menghindar dari sosok itu. Sampailah aku di tempat agak ramai pada malam itu dan aku berbalik. Sudah tidak melihat sosok itu lagi. Jarak 1 kilometer dari rumahku adalah jalan raya yang di pinggirannya terdapat pedagang kaki lima yang ramai. Orang yang lalu lalang untuk berbelanja. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Aku yang masih berdiri kebingungan. Entah apa yang harus aku lakukan dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Dengan telapak kaki yang sudah berdarah, dikarenakan aku berlari kayak orang kesetanan. Sampai itu sendal nggak tahu melayang kemana. Saking ketakutannya, tenggorokanku haus sekali. Kondisiku sungguh berantakan dengan rambut yang sudah acak-acakan, persis orang gila. Aku terduduk sembari melihat sekeliling dengan rasa yang teramat ketakutan. Aku takut sosok pocong itu mengikutiku sampai ke sini. Dan aku baru tersadar adik dan kedua orang tuaku. Ya Allah, bagaimana dengan mereka? Apa mereka akan baik-baik saja? Kepada siapa aku harus mencari bantuan dan meminta pertolongan? Aku yang masih kebingungan dengan kondisiku saat ini. Tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri diriku dan menyodorkan air minum. Tanpa rasa curiga aku meminum air tersebut karena aku tidak kuasa menahan dahaga yang membuat nafasku merasakan sesak. Setelah aku meneguk air tersebut sampai kandas, aku merasakan sekujur tubuhku panas dan seakan berasap. Aku yang mau berteriak seakan mulutku terkunci. Aku mencoba berlari mencari air atau selokan yang dekat dengan lokasiku berada di pinggir jalan untuk mengurangi rasa panas yang melanda tubuhku ini. Tanpa aku sadari, aku dikejar oleh seseorang yang tadi memberikan air yang aku minum sampai habis. Air apa yang aku minum? Kenapa badanku terasa terbakar? Tolong, batinku menjerit, meronta-ronta kesakitan. Sampai aku terbaring di dekat jalan yang sepi, yang kiri kanan adalah kebun jagung, kepunyaan warga setempat. Aku sudah gak kuat untuk berlari lagi. Aku pasrah. Aku merasakan seseorang membantuku untuk bangun. Dan orang itu, sosok wanita yang tadi yang telah memberikan air itu. Aku sempat merasa ketakutan. Dan wanita itu berkata, "Assalamualaikum, maaf, kamu gak boleh lari. Aku gak bakal nyakitin kamu. Aku ingin menolong dirimu." Dan dia memberikan aku air itu lagi. Walau aku sudah menolaknya, tapi wanita ini memaksakan supaya aku terus meminumnya. Tapi sayang, tenagaku sudah habis. Apalagi wanita ini bersama kedua teman lelakinya. Aku tidak kenal siapa mereka bertiga. Dengan terpaksa aku meminum air itu lagi, sampai aku memuntahkan sesuatu yang sangat menjijikan. Aku memuntahkan air berwarna hitam pekat, dan terdapat banyak belatung dan serangga lainnya. Serangga itu masih hidup, semakin menjadi mutahanku. "Awas, ada bola api yang mendekat," ucap cowok yang agak tinggi. Setengah tersadar aku melihat bola api yang mau menghampiri kami, yang masih berdiri di pinggir jalan, dan wanita itu berucap, "Pegangin wanita ini." Setelahnya dia mengambil sesuatu, entah itu batu atau tanah, aku kurang jelas. Dan dia membacakan sesuatu kepada benda yang berada di dalam genggaman tangannya. Setelah itu di saat bola api hampir mengenai kita, wanita itu melemparnya dengan benda yang berada di genggamannya tadi. Lalu seketika terdengar suara ledakan yang teramat besar, yang disertai kobaran api. Setelahnya, api itu menyusut dan menghilang. Yang tersisa cuma asap hitam pekat. Sampai suatu ketika wanita ini mengguyur tubuhku dari atas kepala dengan air yang tersisa tadi, yang masih ada setengahnya lagi. Sampai kepalaku basah dan hal mengejutkan terjadi lagi. Banyak ulat kecil yang keluar dari tubuhku, yang menggeliat dari kulit lengan dan dari wajahku. Aku menangis ketakutan. Aku sempat mendengar wanita ini bergumam atau membaca ayat-ayat suci.
dan mengusapkannya telapak tangannya ke kulit yang terdapat belatung kecil yang menggeliat. Secara ajaib ulat itu menghilang dan aku baru tersadar kalau tubuhku baru merasakan dingin. Wanita yang belum aku ketahui namanya ini menyuruhku meminum air itu lagi. Katanya airnya sudah dibacain doa, insya Allah tidak apa-apa, dan aku hanya menurut saja. Setelah aku meminumnya, aku merasakan agak baikan dan kuat untuk berjalan. Aku baru bisa merasakan kalau suaraku telah kembali, dan cowok yang bersama wanita ini berucap, "Gimana, Nay? Apa dia baik-baik saja?" "Kurasa sih begitu," ucap wanita ini. Dan cowok yang baru datang memberikan baju ganti kepada si wanita tersebut sembari berkata, "Nah ya, cuman ini doang yang ada." "Ya udahlah, nggak apa-apa, nanti kita mampir ke toko terdekat." Sosok wanita itu yang baru aku ketahui kalau namanya adalah Naya, yang ada kemungkinan seumuran dengan diriku. Dan sosok kedua cowok itu adalah Kevin dan Tio. Mereka memperkenalkan namanya dan berucap, "Apa kamu baik-baik saja? Apa kuat untuk berjalan? Kita akan beli baju dulu untuk mengganti bajumu yang ini, supaya kamu gak masuk angin." Aku hanya menganggukkan kepala saja, dan Naya berusaha memapah atau menggandeng tanganku, supaya aku bisa bertopang kepada dirinya, biar enggak terjatuh. Dengan tubuh yang sudah lemas, aku berusaha untuk bangkit dan berjalan ke tempat yang mau kami tuju. Setibanya kami berempat di depan yang menjajakan dagangannya, banyak barang dan makanan yang mereka jajakan untuk dijual. Karena tujuan kami mencari baju, setibanya di toko tersebut, Naya langsung membeli satu setel saja untuk aku bisa mengganti baju yang aku kenakan ini. Setelah urusan perbajuan selesai, mereka bertanya apa yang telah terjadi pada diriku. Malahan aku yang balik bertanya pada mereka bertiga. Aku melihat ke arah mereka yang saling bertatap muka, kebingungan. "Nay, gimana ini? Sudah tengah malam juga," ucap cowok yang bernama Kevin. "Apa boleh tahu namamu siapa? Biar enak manggilnya," ucap Naya. "Namaku Amelia, panggil saja Amel." "Apa keluargamu dalam masalah? Aku melihat kondisi kamu yang kurang baik. Boleh, kamu jelaskan kepada kami." Seketika aku menangis karena teringat kepada nasib keluargaku. "Mama sama bapak dan juga adikku, Nay, tolongin mereka." "Emang di mana rumahmu, Mel?" "Dekat kok." "Ya sudah, kamu ikut kita saja dan antarkan kami ke rumah keluargamu." "Tapi Kak, di sana ada sosok pocong hitam." "Apa? Pocong hitam?" "Tio, kecilin suaramu, ntar kedengeran orang gimana." "Ya kan aneh saja, Nek. Masa pocong hitam?" "Kalau mukanya sih aku percaya." Dan Kevin menimpali, "Itu mah gosong suwe. Kurasa keluarga kamu terkena teluh Banyuwangi atau yang dikirim dari suku asli sini dengan pelantara sosok tersebut. Soalnya pas aku lihat kamu, tubuhmu itu selalu mengeluarkan belatung yang tidak henti-hentinya berjatuhan, tapi kamu tidak menyadarinya." "Masa sih, Nay? Terus apa kita akan ke rumahnya Amel?" "Kasihan yo, masa dibiarin?" Dengan suara berbisik Tio berucap, walaupun teramat pelan, aku masih bisa mendengarkannya. "Ini bahaya, Nay, apalagi soal santet. Udah, kita berangkat ke rumahnya Amel," kata Kevin, dan Naya pun tersenyum. Aku yang masih gak tahu harus berbuat apa di saat kondisi down, aku masih kepikiran tentang sosok yang menyeramkan itu. Aku sangat takut banget kalau sosok itu masih ada di rumah. Di sisi lain, aku khawatir sama keluargaku dan bagaimana nasib Kak Andi. Apa dia baik-baik saja? Setibanya kami di pelataran rumah, kami semua turun dari kendaraan dan berdiri menghadap pintu. Aku menatap Kak Naya seolah sedang bertatapan sama sosok yang tidak terlihat. Dan secara mengejutkan, Naya terpental mundur ke belakang sambil terbatuk. Kami semua shock dan mencoba menghampirinya. "Naya, astagfirullah, Nay, kamu tidak apa-apa kan?" ucap mereka berdua yang mengkhawatirkan kondisi Naya. "Vin, garam yang sering kamu bawa, apa masih ada di dalam mobil?" "Masih, Nay, bentar aku ambilin dulu." "Wah, si Kevin untuk apa bawa-bawa garam?" ucap Tio. "Ini cukup nggak?" "Insya Allah cukup." Dan aku melihat Naya membacakan sesuatu ke kantong plastik yang berisikan garam tersebut. Setelahnya Naya melemparkan genggaman garam itu ke depan rumah. Seketika ledakan dan pecahan kaca jendela yang membuat kami ketakutan dan tersentak kaget. Astagfirullah. Tiba-tiba aku melihat Naya terbatuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya. "Naya, ya Allah. Mereka banyak, Vin. Maksudmu apa?" "Sosok yang mengelilingi rumah ini terlalu banyak." Dengan suara parau, Naya berusaha untuk menjelaskan dengan apa yang terjadi. Aku hanya bisa menangis terseduh-seduh
menerima kenyataan pahit ini. Terus bagaimana dengan keluargaku? Kita harus mengeluarkan keluargamu dari rumah ini. Bagaimana caranya, Nay? Kau bilang sosok itu mengelilingi rumah ini kan? Timpal Tio. Kasihan Naya, nafasnya tersegal-segal dengan mulut yang berdarah, gumamku. Lalu Naya berucap dan menyebut sebuah nama Raden sembari menatap ke arah depan pintu. Dan terdengar lagi sebuah ledakan yang teramat keras. Serentak kami berucap, Astagfirullah. Cepat kalian masuk ke dalam, Vin. Sebelum sosok itu kembali, kita bawa keluarga Amel ke dalam mobil. Apa kamu serius, Nay? Cepetan, gak ada waktu. Tapi kamu bilang sosok itu... Dan Naya memotong ucapan dari Tio. Sosok itu udah pergi, tapi tidak lama pasti mereka akan kembali. Jadi aman kita masuk. Ya makanya cepetan. Vin, gimana nih? Ya sudah, bismillah aja. Aku ikut. Jangan, kamu di sini saja. Ucap Naya memintaku supaya tetap pada posisiku saat ini. Setelah beberapa saat mereka berdua masuk ke dalam rumah dan mereka kembali lagi keluar dengan rasa mual dan tubuh yang bergetar. Mana mereka? Kenapa kalian keluar tanpa mereka? Astagfirullah, Nay. Gua gak sanggup, tubuh mereka penuh dengan belatung dan binatang yang melata lainnya. Bagaimana kami mengangkatnya dengan kondisi mereka yang seperti itu? Coba kalian taburkan garam ini ke tubuh mereka. Dan jangan lupa baca syahadat dan bersolawatlah. Kalau binatang melata menyingkir, kalian cari sesuatu untuk menutupi tubuh mereka dan bawalah kemari. Baiklah, ayo cepetan. Duvin, mual banget ini perut. Udah, kita gak ada banyak waktu. Dan aku mencoba memberanikan diri untuk bertanya, bagaimana kondisi keluargaku? Apakah mereka masih hidup? Kamu berdoa saja, semoga keluargamu masih bisa bertahan sebelum fajar menyingsing. Apa kalau pagi tiba mereka akan mati? Dan aku melihat Naya dengan ekspresi yang datar dan kelihatan gusar. Dia pun tidak menjawab pertanyaanku. Tidak lama dari obrolan kami, aku melihat Kevin dan Tio membawa salah satu keluargaku yang telah dibungkus dengan Sprite dan memasukkannya ke dalam mobil. Kurasa walau mobil yang mereka bawa ukurannya besar, tapi apa muat dengan kondisi keluargaku yang banyak dan dengan kondisi yang seperti itu. Dan Kevin melipat bagian kursi belakang. Mereka berempat ditidurkan secara berjejer dan alhamdulillah muat untuk mereka berempat. Ada mama, bapak, dan si kembar. Cepat, kita pergi dari sini. Naya, masih ada satu orang lagi, kakakku, Kak Andi. Dan aku melihat Naya memejamkan kedua matanya sembari mengumumkan sesuatu, tapi aku tidak paham dengan gumamannya. Setelah beberapa saat, Naya membuka kembali matanya dan berucap, di rumah ini tidak ada lagi orang, kita pergi saja. Aku tahu kakakmu di mana. Dan aku tidak bisa lagi berbicara, tapi tidak juga bisa percaya sama apa yang dikatakannya barusan. Setibanya kami di tempat yang dimaksudkan Naya, yang ternyata ini adalah kuburan. Dan aku tidak percaya. Apa benar kakakku berada di tempat seperti ini? Seolah Naya tahu isi pikiranku, dia menyauti perkataanku, yang padahal cuma berkata di dalam hati. Kakakmu berada di tempat ini. Dia disasarkan oleh sosok demit. Vin, kalian berdua carilah kakaknya Amel. Seketika aku melihat wajah mereka yang sok parah, bercampur kaget. Kau nggak lagi bercanda kan, Nay? Ucap Tio. Baiklah, biar aku saja yang mencari jika kalian nggak mau. Tolong kalian jaga keluarganya Amel. Timbal Naya. Dan Kevin menyela ucapan dari Naya. Jangan, biar kami berdua saja yang pergi mencari. Kamu tetap di dalam mobil. Vin, apa kamu sudah gak waras? Ini kuburan bukan taman mini. Dan Kevin menimpali. Udah anggap aja taman kota. Cepat sebelum pagi datang. Gila, niatnya liburan ke taman bunga, ini malah kerasukan ke kuburan. Udah jangan ngedumel aja, terima nasib. Ucap Kevin. Iya loh, nah aku yang menyimak obrolan mereka agak sedikit tersenyum karena aku pikir mereka bukan berasal dari Jawa Barat. Dan lagi-lagi pikiranku dijawab kembali sama Naya, seakan dia bisa membaca dengan apa yang aku katakan di dalam hati. Kami berasal dari Jawa Barat, tempatnya di kota Bogor. Kami kesini untuk menikmati hari libur. Kebetulan Kevin ada kerjaan di sekitar sini. Apa kalian juga asli Jawa Barat? Iya, kami asli Jawa Barat. Tempatnya di Soreang, Bandung. Seketika ada yang mengetuk pintu mobil yang membuat kami berdua tersentak kaget. Setelah aku membukakan pintu, aku sangat terkejut. Kalau Kak Andi sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi tidak jauh berbeda dari saudaraku yang lainnya. Nay, tolongin, gila, belatungnya banyak banget. Malahan mau masuk ke kaos gua. Ih, jijik banget.
Nay, sorry, garam yang tadi kamu pakai aku kelupaan, ketinggalan di rumah yang tadi, ucap Kevin. Jadi aku bawa paksa dengan kondisi seperti ini. Ya, sampai kami terperosok ke dalam lubang kuburan. Dan yang lebih parahnya lagi, sebelum Kevin menyelesaikan ucapannya, Tio berucap, Vin, itu Teteh Kunti kayaknya ngikutin lo deh, sembari menahan ketakutannya. Apaan sih, Yo? Dan aku melihat Kevin seakan mencari sesuatu. Aku rasa mereka berdua telah mengalami hal di luar nalar. Nay, gimana nih? Serentak kami semua mendengar suara cekikannya kuntilanak yang begitu nyaring di telinga. Dan Naya membawa air botol yang telah dibacakan doa, lalu menyipratkan ke wajah dan tubuhnya ke Andi. Seketika binatang menggeliat itu menghilang, dan aku mulai bertanya karena rasa penasaranku yang sudah tidak bisa aku tahan lagi. Kalian temukan Kak Andi di sebelah mana? Pertanyaannya nanti saja. Kalau kita sudah berada di pondok pesantren, kita harus bergegas ke sana. Benar juga. Lagian ini suara kuntilanak tidak kunjung berhenti, membuat merinding saja. Vin, berangkat sebelum pacar menyingsing. Tapi Nay, ini sudah jam 3 pagi. Apa kita yakin akan sampai tujuan? Dan Naya pun tidak menjawab pertanyaan Tio. Di setiap perjalanan kami yang kami lalui tidaklah mudah. Sosok itu mengikuti dari arah yang berlawanan, seakan kami tidak diberikan untuk bernafas. Serentak Kevin mengerem mendadak. Astagfirullah Nay, sorry, ucap Kevin yang menunjuk ke arah depan. Seumur-umur baru lihat sosok seperti itu Nay. Sosok, timbal Tio. Kurasa sosok itu tidak ikhlas kalau korbannya dibawa pergi. Terus kita harus bagaimana? Padahal ini sudah mau menjelang pagi. Vin, kira-kira berapa lama lagi kita nyampe ke pondoknya Abah? Setengah jam lagi Nay. Tapi kalau begini caranya, kayaknya bisa lebih deh aku rasa. Apa kita akan bisa lolos dari kejaran mereka? Apalagi itu makhluk astral. Aku akan keluar, kalian tunggulah. Nay, kamu mau kemana? Ini terlalu berbahaya, lagian di pinggir hutan. Dan Naya seolah tidak menghiraukan ucapan dari Kevin. Menyeramkan pemandangan yang aku lihat di depan sana. Apalagi tersorot cahaya lampu dari kendaraan. Terpampang jelas sosok pocong berkain kafan hitam, yang jumlahnya tidaklah main-main. Yang terlihat jelas oleh mataku ada lebih dari 10 sosok pocong. Sosok itu melayang tidak menapak ke tanah, tingginya mencapai 2 meter, dengan sorot mata merah menyala, dan bau busuk bangkai pun mulai tercium. Setelah Naya berdiri tepat di hadapan sosok itu, tiba-tiba kami terkejut dengan auman harimau yang berdatangan di setiap penjuru hutan. Dan hal yang tidak akan aku lupakan seumur hidup, ukuran harimau itu tidaklah wajar. Kevin berteriak menyuruh Naya untuk kembali masuk ke dalam mobil. Tapi di saat Kevin ingin membuka pintu mobil, seakan tidak bisa untuk dibuka, terkunci. Yuk, bagaimana bisa ini pintunya terkunci? Ucap Kevin. Kan lo yang pegang kendali, Vin. Seketika rasa khawatir akan diri Naya perlahan berkurang. Ternyata harimau itu ada di pihak Naya. Kami yang berada di dalam mobil tidak tahu apa yang terjadi di luar sana, dikarenakan jarak pandang yang kurang jelas. Sebagian tertutup oleh tubuh harimau itu berdiri yang tepat berada di depan kita. Dengan rasa terkejut dan rasa penasaran, tiba-tiba pintu mobil ada yang membuka, dan ternyata itu Naya. Jalan, Vin, untuk sementara mereka tertahan di sini, cepat sebelum pagi tiba. Pada akhirnya kami melanjutkan perjalanan, dan aku menatap ke arah luar. Sungguh tidak aku sangka, sosok dan harimau itu sudah tidak ada di tempatnya lagi. Harimau itu siapa, Nay? Nanti aku jelasin. Sekarang lebih baik bawa dulu keluarga Amel sebelum pagi tiba. Singkat cerita, setibanya kami di pondok pesantren, waktu sudah menunjukkan pukul 4 subuh. Para santri yang melihat kendaraan kami saling menghampiri. Mereka ternyata sudah bersiap menyambut kami semua. Assalamualaikum. Serentak mereka menyauti salam dari Naya. Waalaikumsalam, Kak. Abahnya kemana, Dek? Abah di dalam. Tolong ambil sesuatu untuk menggotong seseorang yang berada di dalam mobil, bawa ke dalam. Bergegas mereka mengambil yang Naya suruhkan. Setelah keluargaku terbaring di satu ruangan khusus, aku melihat sosok Pak Kiai menghampiri kami dan berucap, Astagfirullahaladzim, sembari menggelengkan kepala dan tidak henti-hentinya beliau beristighfar. Kita ruqyah bersama-sama sebelum terlambat. Aisyah, pergilah berwudu, dan yang lainnya juga, dan kamu. Pak Kiai menunjuk ke arahku. Iya Pak Kiai, bersihkan dirimu terlebih dulu dengan air yang sudah ada. Nanti Aisyah yang akan memberitahukannya.
Aku sempat kebingungan Aisyah yang mana. Amelia? Serentak aku dikagetkan dengan panggilan yang berasal dari Naya. Sini, ikut aku. Aisyah? Iya bah, berikan air daun bidara yang sudah Abah siapkan untuk dia pakai. Iya bah. Mari Mel, ikut aku. Oh jadi namanya Aisyah, nama yang cantik secantik orangnya. Terima kasih, kamu juga cantik. Aisyah bisa tahu dengan apa yang aku ucapkan di dalam hati ya. Dan aku melihat dia malah tersenyum manis. Kita nggak boleh terlalu lama. Kita harus berkumpul di satu ruangan untuk bersama mendoakan keluargamu. Setelah urusanku selesai, aku mendengar jeritan yang melengking dan teriakan memilukan. Bukan hanya itu, geraman yang bukan dari satu orang. Dengan tergesa-gesa aku melihat dengan apa yang telah terjadi. Keluargaku, mereka semua kesurupan. Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, wajah yang merah menyala dan terdapat belatung menggeliat. Ulat-ulat kecil itu seolah menggerogoti kulit dan daging juga menghisap darah. Aku melihat wajah keluargaku mengeluarkan darah, pupil mata hitam semua, dan dari mulutnya mengeluarkan serangga kecil. Mereka semua bertingkah laku aneh, merangkak seolah tidak lagi mengenal jati dirinya. Aku hanya bisa menangis pilu menyaksikan keluarga yang aku sayangi menderita. Pak Kiai selalu menghindar dari serangan yang dilontarkan oleh bapak, disusul oleh adik dan kakakku. Mereka semua beringas seakan siap memangsa. Dan Aisyah menghampiri Pak Kiai dan mencoba membantu melantunkan doa sembari menunjuk ke arah wajah bapak. Ayat-ayat ruqyah dibacanya lantang dan tidak henti-hentinya bapak menjerit. Terdengar ledakan di luar ruangan. Serentak kami semua berucap, Astagfirullahaladzim. Kalian semua fokus dengan bacaan ayat kalian. Aisyah, lanjutkan, biar Abah yang melihat keluar. Dan aku melihat Aisyah membawa tali. Aku rasa untuk mengikat keluargaku. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tini, Titin, Iva, sini bantuin. Ya elah Kak Aisyah, mulai lagi deh. Kalau Abah tahu, kan bisa kena hukuman kita. Udah cepet pegangin. Kalau diikat, mereka gak bakalan gerak dan lari-lari. Lagian aku kesusahan dan membuyarkan konsentrasiku. Kok murid kesayangan Abah gini amat ya? Udah diam cepet. Iya. Serentak mereka semua bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri keluargaku yang sudah lemas tidak berdaya. Sebenarnya aku merasa tidak tega dan kasihan. Serentak para santriwati terjungkal dan ada yang terguling dan juga terperosok. Belum yang nyungsep, mereka dipentalkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku sempat menahan tawa dengan tingkah laku mereka. Tuh kan, aku bilang apa? Ucap santriwati yang merasa kesal. Lah, ini anak malah dipakai bercanda lagi. Secara tiba-tiba Aisyah menghampiri Mama dan meletakkan telapak tangannya di atas kepala, lebih tepatnya di atas ubun-ubun. Seketika Mama terjatuh dan memuntahkan banyak cairan hitam, sama persis seperti aku waktu pertama bertemu dengan Aisyah. Setelahnya giliran bapak dan dilanjut adik dan kakakku dengan proses yang sama, dan mereka pun memuntahkan cairan yang sama. Kami semua yang melihatnya merasa jijik dan mual dikarenakan cairan hitam itu berbau busuk dan terdapat belatung di dalamnya. Setelah semua usai, keluargaku dikasih air minum yang sudah didoakan sebelumnya. Aku melihat beberapa saat kondisi mereka membaik. Cuma wajah mereka pucat, tapi itu lebih baik daripada wajah yang semalam aku lihat, buruk rupa. Setelah waktu siang, keluargaku tersadar. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa bersatu lagi dengan keluargaku tanpa kurang suatu apapun. Dan Pak Kiai menyarankan supaya keluarga tinggal di pondok untuk beberapa waktu, sembari menunggu kondisi pulih. Dan selama sehari Aisyah tinggal di pondok ini. Setelahnya mereka izin pamit pulang ke kota Bogor karena ada urusan pekerjaan, jadi nggak bisa lama-lama. Dan sang Pak Kiai menjelaskan dengan apa yang terjadi pada keluargaku, dan bapak pun sudah mengetahui sebelumnya. Setelah tinggal beberapa hari di pondok pesantren, bapak dan mama dan juga kami sebagai anak-anaknya lebih mendekatkan diri lagi kepada sang memberi hidup. Banyak wejangan dari beliau yang tidak akan kami lupakan. Dan satu hal, kenapa Aisyah begitu dekat dengan Pak Kiai? Ternyata Pak Kiai adalah eyang buyutnya yang bernama Pak Kiai Abhar, saudara dari Abah Ajhar. Di akhir kisah ada satu kata untukmu, Aisyah Kanaya Ajar. Terima kasih. Dan sekian untuk kisah kali ini. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua.
Dan terima kasih juga buat teman subscriber kita yang bernama Amelia yang sudah berkenan kisahnya untuk dibacakan di channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman silahkan hubungi saja kontak admin yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.